Oke. Bulan orang 11. Aduh, mohon maaf nih sahabat semua ya. Ada apa namanya? Oh, besok. Iya, kesalahan teknis. Lanjut lagi, 10 lainnya menonton. Aduh ya Allah. Memang untuk sesuatu yang luar biasa itu ada kalanya banyak ujiannya. Ya. Benar. Jadi untuk memajukan sesuatu itu penuh tantangan. Salah satunya ketika kita online terjeda dengan masalah jaringan. Padahal sebetulnya jaringannya itu tidak bermasalah. Iya. Ini nggak tahu kenapa, karena wifi saya bagus, tidak ada masalah. Jadi akhirnya saya tethering saja. Kenapa kok bisa terjeda padahal signalnya bagus dan penanda signalnya tidak ada masalah. Baik, kita lanjutkan kembali ya sahabat ya semua ya. Mohon maaf ya. Aduh, mohon maaf sekali ini. Kenapa kok harus terjeda lagi? Tetapi yang namanya apa namanya? Dunia internet ini kan tidak akan hilang ya. Iya, kita Tetap akan ada, putus. dan tadi sudah saya posting, nanti tinggal nontonnya tinggal disambung saja ya. Yang penting di like saja lah sebanyak-banyaknya. Like gitu. I like it. Nah, oke. Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi itu saya mengilustrasikan bagaimana ketika ada dua orang penjaga dan kedua orang penjaga ini membawa senjata dan kita ingin melewati mereka, apakah harus dilumpuhkan? Yang pertama, apakah kita dengan cara mengalihkan perhatian? Ternyata jawabannya, agar kita bisa masuk, kita harus menjadi orang yang disukai ya dan dipercaya oleh penjaga itu. Jadi maksud saya ya, ketika kita presentasi, jadilah orang yang bisa dipercaya dan jadilah orang yang bisa disukai oleh calon customer. Nah, sebetulnya itu tergantung sahabat semua ya. Bagaimana kita berbicara, ucapan kita itu bisa dipercaya oleh mereka dan apa yang kita ucapkan disukai oleh mereka. Ya. Jadi insya Allah strategi langkah demi langkah hypnoselling itu pasti akan membantu kita untuk menembus filter kritis dan menanamkan ide pada benak orang lain. Jadi agar kita bisa menembus filter kritis pikiran seseorang, maka jadilah orang yang disukai oleh dia dan dipercaya oleh dia. Berarti dari mulai penampilan ya, performance, pakai baju yang rapi, pakai parfum, wah biar harum, wangi. ya biar wangi gitu. Paling istrinya nanti di rumah bertanya-tanya, Wah, mau kemana ini? iya kok pakai parfum? Biasanya tak pakai minyak wangi, kan gitu nanti. Iya, Ya, betul. wah, jangan-jangan suamiku, jangan lodeh. Jangan lodeh. Ya, jadi berpakaian yang rapi, sepatunya dismir sampai mengkilap. Nah, Biar itu kinclong. betul. Jangan kita berangkat pakai sandal japit, sandal swallow, ya sandal jepit, sandal swallow. Iya. Matanya sipit kayak Andi Low, lo kok jadi kesan. Ya, jadi kita buat performer kita berpakaian rapi, harum, pakai sepatu. Nah, itu salah satu bagian agar kita itu dipercaya, disukai, orang yakin. Nah, yang kita tawarkan produk agar tidak berjerawat, sementara wajah kita banyak jerawat, ya sulitlah orang mau percaya. Berarti jangan jual obat jerawat. Nah, kenapa? Jerawat kita masih ada. Nah, ya. Jadi performance kita perbaiki.
Dan insya Allah tadi saya katakan strategi langkah demi langkah hypnoselling itu akan membantu kita untuk menembus filter kritis dan menanamkan ide pada benak orang lain. Jadi ketika filter kritis sudah tertembus, kita bisa menanamkan ide kepada mereka. Ya salah satunya rekrutmen itu kan ide. Ya bahasanya begini, tahu nggak Mbak, penghasilan saya di PT NASA sehari berapa? Nah, kita ceritakan, tapi apa adanya. Saya alhamdulillah bisa dapat 300.000 setiap hari. Mantap. Nah sebetulnya kita itu sudah mulai menanamkan ide ya kepada orang itu. Orang itu akan tertarik, loh kok bisa dapat 300.000? Iya, saya jual 3 botol ini saya dapat 300.000. Mungkin kalau mbaknya banyak relasinya, banyak temannya, mungkin bisa lebih mbak. Nah itu kan kita sudah menanamkan ide. Ya, bagaimana ide itu bisa masuk di benak orang dan mereka tertarik dan mereka ingin mencobanya. Ya, jadi ketika kita menguasai yang namanya hypnoselling, tidak hanya akan bermanfaat ketika jualan saja nanti di lapangan. Ya, bahkan lebih luas lagi akan bermanfaat ketika kita berkomunikasi, ya, ketika kita komunikasi secara umum, atau kita mungkin bernegosiasi, membujuk orang atau mempengaruhi orang, karena memang yang namanya hipnotis itu adalah seni mempengaruhi pikiran orang. Jadi bagaimana orang itu bisa kita pengaruhi? Nah, caranya mempengaruhi orang apa? Ya itu tadi, filter kritisnya tembus. Jadi lakukan penawaran itu kenapa harus berulang-ulang? Karena memang hipnotis itu perlu diulang. Makanya sering kita mungkin sahabat semua pernah lihat ya acara hipnotis di TV ya. Mohon maaf kayak Uya-Uya. Pasti dia akan mengulang kalimat perintahnya. Jadi Mbak dengerin apa yang saya katakan dan jangan hiraukan suara-suara dari luar. Dan Mbak hanya fokus dengan apa suara yang saya katakan. Dengan fokus dengan suara yang saya katakan, atau fokus dengan suara saya, dan fokuslah dengan apa yang semua saya katakan, kan begitu ya? Ya. Nah, Mbak, ketika nanti Mbak melihat api, maka Mbak akan tidur. Nah, jadi Mbak nanti ketika melihat api, Mbak maka akan tidur. Nah itu biar mereka yang jawab. Nah yang ketiga kali, Mbak nanti ketika melihat api, Mbak akan nyalakan apinya, pasti dia tidur. Karena perintahnya itu ketika melihat api dia tidur. Nah, kalau hypnoselling bukan berarti calon konsumen kita hipnotis ya nggak beli. Dia nggak sadar kan? Sadar, tapi ada di dalam alam bawah sadar, ada di dalam pikiran bawah sadar. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya tadi, jadilah orang yang disukai dan bisa dipercaya. Maka kita akan bisa menembus filter kritis pikiran orang itu. Ya, kita bisa membujuk dia karena dia sudah suka, percaya, dia akan mudah dipengaruhi. Kenapa? Karena sudah percaya, ya, sudah suka. Nah, jadi hypnoselling ini bila dikuasai dengan baik, skill hypnoselling akan meningkatkan kemampuan berkomunikasi Anda secara drastis, pasti drastis berubah. Dan itu betul, saya rasakan dulu tuh saya tidak punya keberanian untuk berbicara di depan orang banyak ya, boro-boro ngisi seminar gitu. Saya menyatakan kepada istri saya, ayo nikah aja, bingung kok, apalagi berbicara di depan orang banyak kan gitu. Tetapi setelah perlahan saya pelajari. Karena dulu saya tidak punya keberanian, tidak mampu berbicara di depan orang banyak. Sementara saya ingin, akhirnya saya belajar. Ternyata alhamdulillah sekarang jadi tukang ngomong. Jadi mari kita kuasai skill hypnoselling ini dengan baik. Tujuannya untuk apa? Jadi tadi agar kita bisa membantu orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan sekaligus membantu diri kita sendiri. Jadi untuk melakukan hypnoselling itu mudah langkahnya. Tadi masuki filter kritis pikiran seseorang, jadilah orang yang bisa dipercaya, jadilah orang yang disukai oleh calon customer. Itu saja.
nggak sulit. Nanti memang harus praktek, dan prakteknya itu memang harus ketika offline. Nah itu kita praktekkan langsung dengan kata bahasanya yang tepat, gaya gerak tubuhnya yang tepat. Nanti insya Allah ketika sudah ada waktunya kita bisa bertemu, nanti saya bisa ngisi, kita bertemu, kita praktek bareng ya. Dimana sahabat, mereka yang hanya fokus pada dirinya sendiri, jadi fokus pada apa yang mereka inginkan, biasanya orang-orang seperti itu tuh kurang bahagia ya, kurang sejahtera hidupnya. Karena dia tuh fokus hanya pada dirinya sendiri ya, fokus hanya kepada yang mereka inginkan sendiri, itu pasti nggak bahagia. Jadi kalau kita hanya fokus kepada yang kita inginkan saja, bukan fokus kepada orang lain yang menginginkan apa dari kita ya, itu biasanya orang seperti itu susah. Jadi bahasanya begini, mereka yang fokus pada dirinya sendiri, fokus pada apa yang mereka inginkan, biasanya kurang bahagia dan sejahtera hidupnya. Kenapa? Karena kita akan hidup lebih bahagia dan mendapatkan uang lebih banyak bila kita berhenti berusaha mendapatkan apa yang kita inginkan. Aneh ya? Jadi ketika kita berhenti berusaha mengejar apa yang kita inginkan, justru kita akan hidup lebih bahagia dan mendapatkan uang lebih banyak. Ini permainan yang namanya alam bawah sadar. Jadi fokuslah kita membantu orang-orang mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan alam bawah sadarnya bekerja sendiri, dan otomatis pasti kita yang sukses. Jadi setiap hari ya tujuannya apa? Bantu saja orang, saya mau bantu orang. Berjualan ini apa? Bantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah itu secara otomatis ya, kita akan hidup lebih bahagia dan mendapatkan uang lebih banyak. Saudara jadi banyak, relasi jadi banyak, yang beli tambah banyak. Karena ketika kita melayani satu konsumen dengan baik, dengan bahasa yang enak, dia percaya, dia suka, maka akan cerita. MLM, mulut lewat mulut tuh, multi level marketing ya, MLM. Jadi MLM jadi salah terus ngomongnya. Iya. MLM, mulut lewat mulut tuh. Jadi dia akan cerita ke tetangga, cerita ke saudara, aku pakai produk ini enak ternyata badanku. Akhirnya ada namanya repeat order. Mas, ternyata saudaraku juga ada yang mau nih produk. Itu sering terjadi dengan saya. Jadi ketika saya masuk NSTM, ini ngobrol ke sini, ngobrol ke sana. Nah, bagaimana caranya agar satu kali kita melakukan penawaran tapi ada permintaan jadi banyak? Ya tadi caranya, jadilah orang yang disukai, jadilah orang yang dipercaya oleh konsumen. Caranya bagaimana? Tembus filter kritis pikiran orang itu, bahwa mereka itu butuh dengan kita ya. Jadi mereka itu membutuhkan kita, membutuhkan produk kita. Caranya hanya begitu kok. Dan mulai fokus membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, saya kembalikan lagi. Jadi ketika kita ingin hidup lebih baik dan lebih bahagia dan mendapatkan uang lebih banyak, itu caranya gampang ya. Jadi berhentilah berusaha mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi mulai fokus membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Maka sebelum menjual, lakukan 3 hal ini. Jadi sebelum kita membantu orang lain, lakukan 3 hal ini. Yang pertama, pelajari manfaat dan keunikan produk Anda secara menyeluruh, dan pelajari berulang-ulang. Semakin sering mengulang, pasti semakin tajam ya. Yang kedua, lihat dan pahami bagaimana produk Anda membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi yang kedua itu kita harus bisa melihat dan memahami bagaimana produk Anda membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi NSTM, ada orang stroke ya, terus kita kasih NSTM ya, pahami
ketika sudah paham produk, ya, terus kita harus memahami bagaimana produk ini, bagaimana NSTM itu membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, akhirnya tumbuhlah testimoni kan. Nah, jadi ternyata NSTM itu bisa membantu orang stroke jadi testimoni. Jadi buatlah testimoni-testimoni yang banyak. Ya. Yang ketiga, gambarkan kalau mereka itu merasa senang, puas, bahagia, bangga karena produk Anda membantu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi berikan customer kita itu gambaran, Bu. Insya Allah nanti Ibu setelah minum NSTM itu yang akan dirasakan di tubuh Ibu nanti akan lebih terasa bertenaga. Amin. Ya, akan merasa lebih sehat lagi, lebih semangat lagi. Nanti insya Allah 1 minggu Ibu harus bisa berdiri setelah minum obat ini. Nanti saya datang ke sini, Ibu harus bisa berdiri. Nah, berikanlah tantangan sama calon konsumen yang sakit nih, kalau yang sakit ya. Bu, Ibu ingin sehat berapa lama, Bu? Ingin bisa berjalan lagi dalam waktu berapa lama? Ya ingin secepatnya. Gimana, Bu? Kalau 1 minggu atau bilangnya kita 1 bulan, Ibu sudah bisa berjalan nih dengan syariat minum NSTM. Siap, Bu? Yakin, Bu? Nah, buat komitmen dengan mereka. Yakin gak, Bu, 1 bulan setelah minum NSTM Ibu akan sembuh, bisa berdiri lagi? Nah, itu kan semangatnya terangkat. Yakin saya, Mas, ayo Mas, saya bisa. Itu sering saya lakukan. Maka alhamdulillah atas izin Allah pasien-pasien saya yang stroke banyak yang sembuh. Karena memang saya selalu menantang mereka, membangkitkan semangat mereka itu dengan tantangan gitu maksudnya ya. Ayo, ingin berapa lama Anda sembuh, bisa berdiri lagi, bisa jalan lagi. Wah, kan mulai mikir, ya ingin secepatnya, gimana 1 bulan ini jenengan nanti bisa berdiri dan bisa berjalan lagi yang berjalan seperti sedia kala. Nah, itu mereka kan punya tujuan. Oh iya, sebulan lagi. Nah, lalu ketika kita pulang ke rumah, nah, kita lakukan, kita gambarkan kalau pasien kita itu nanti seminggu yang akan datang dia sudah mulai bisa duduk, seminggu lagi nanti dia bisa mulai belajar berdiri, seminggu lagi dia sudah mulai belajar berjalan pegangan, seminggu lagi sudah berjalan meskipun pelan-pelan. Jadi perlu digambarkan. Saya pernah baca dan mendengar dalam satu buku, The Secret ya judulnya. Dalam buku itu dikatakan, jika Anda menginginkan sesuatu, maka gambarkanlah apa yang Anda inginkan. Jadi ketika kita menginginkan pasien kita itu sehat lagi, sembuh lagi, gambarkanlah kalau pasien itu sudah sembuh. Tahapan-tahapannya kita gambarkan. Nah, terus yang tahu apa yang kita gambarkan kan Allah. Ketika kita berpikir, sesungguhnya kita berdoa. Ketika kita menggambarkan itu untuk meningkatkan dari yakin jadi hakul yakin. Ya. Jadi ketika kita menggambarkan itu sebetulnya kita membentuk keyakinan menjadi hakul yakin. Saking yakinnya sampai digambarkan, dan itu Allah akan menghargai itu dengan kun fayakunnya. Apa yang kita inginkan diberikan sama Allah, kun fayakun, jadi minta kasih. Ya, setuju ya sahabat ya. Jadi sebelum kita membahas bagaimana langkah-langkah hypnoselling, kita perlu menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu. Kenapa orang tidak membeli? Nah, ya, karena jawabannya itu mudah. Kenapa orang tidak membeli? Pertama, tidak percaya kepada Anda, karena Anda tidak bisa membuat mereka percaya. Tidak butuh dengan yang kita jual. Kenapa dia tidak butuh? Karena tidak percaya dengan Anda. Tidak tahu, tidak paham dengan apa yang kita jual, karena kita tidak bisa menerangkan sehingga dia percaya apa yang kita bawa. Ya. Yang keempat, tidak percaya mereka bisa melakukannya, tidak percaya mereka mampu membelinya, karena kita tidak membuat mereka percaya kalau mereka tuh mampu membelinya. Kita harus bisa membuat mereka itu percaya bahwa mereka itu menginginkannya. Nah, jadi bagaimana kita merubah itu? Oh, saya tidak menginginkannya sekarang. Nah, bagaimana cara merubah agar mereka itu ingin sekarang juga? Terus apa solusinya? Ya tadi,
buat mereka percaya pada Anda, buat mereka butuh, buat mereka paham dan ingin, buat mereka percaya bahwa mereka itu bisa dan mampu membelinya, dan yang terakhir buat mereka menginginkannya sekarang. Saya nggak belinya sekarang, loh harus sekarang Bu. Kenapa? Karena sebetulnya hari ini saya sedang ada diskon Bu. Nah, tapi jangan ada kebohongan. Hari ini jenengan tak kasih diskon lah, tak kasih bonus saja. Ketika hari ini jenengan beli, nih saya tambahin PGM 1. Silakan teman-teman tinggal hitung-hitungan. Itu kan hadiah, bukan menurunkan harga ya. Harganya 250 dan dapat hadiah PGM. Itu sah-sah saja. Jadi itu salah satu contoh bagaimana mereka agar menginginkannya hari ini. Karena kalau besok saya tidak bisa ngasih PGN karena promonya memang hari ini PGN tambahannya. Nah itu salah satu contoh ya sahabat ya. Silakan mungkin diramu sendiri nanti, difikirkan sendiri dengan mindset Anda sendiri. Jadi inilah sebabnya di dalam metode hypnoselling kita melakukan proses penjualan itu ada dalam 4 langkah. Langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, membangun hubungan. Jadi bangun dulu hubungannya. Yang kedua, menggali kebutuhan mereka. Apa yang dibutuhkan oleh calon konsumen kita. Yang ketiga, berikan mereka solusinya. Dan yang keempat, harus mendapatkan komitmen. Jadi ilustrasinya seperti ini. Mari kita bangun hubungan. Setelah hubungan terbangun, ya, terbentuk, lalu gali kebutuhannya. Apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen kita? Katakan untuk sehat, oh iya kita punya NSTM. Oh ternyata dia petani gitu. Kenapa tidak menggali potensi kita bisa jual masuk pupuk NASA? Nah di situ berarti kita menggali. Ya. Ketika kita sudah tahu, ya itu tadi menyajikan solusinya. Kita gali kebutuhannya. Oh dia bertani. Oh istrinya ada masalah dengan sakit lambung, itu namanya menggali. Berarti kita ada saling tanya. Untuk pertanian Bapak sebetulnya kita punya solusi, sajikan solusinya. Ini loh pupuk-pupuk NASA. Oh untuk ibu yang sakit mah kita punya NSTM. Seperti ini loh kerjanya NSTM. Bapak anaknya berjerawat, kita punya kok produk Lakoko untuk mengobati jerawat anaknya Bapak. Nah di situ kita menyajikan solusi. Dan setelah itu dapatkan komitmennya. Kita mendapatkan komitmen itu 2 tadi, yes atau no. Ketika yes, terjadilah transaksi. Setelah transaksi terjadi, apakah putus di situ? Tidak. Bangun lagi hubungan, membangun kembali hubungan. Terus menggali lagi kebutuhan, terus seperti itu berkelanjutan. Terus ketika kita mendapatkan komitmennya no, tidak. Ya, terus harus bagaimana? Ya membangun hubungan kembali, menggali kebutuhan kembali, menyajikan solusi lagi, dapatkan lagi komitmennya. Itu terus menerus seperti itu ya sahabat ya. Jadi konsistensi akan sahabat dapatkan ketika memahami pola ini. Jadi tolong dipahami pola ini agar sahabat bisa memahami ya. Jadi penjualan adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Jadi penjualan itu tidak putus di situ, sudah tidak berkelanjutan. Ketika orang sudah ambil produk NSTM nih, produk kita sudah closing, diambil, ya. Produk kita sudah diambil, sudah closing, itu 2 hari kita coba telepon, ya. Kita telepon, gimana Bu rasanya setelah minum NSTM? Itu perlu namanya follow up. Kita follow up lagi mereka, apa sudah terasa lebih enak. Nah, terus berikan semangat, genjot lagi semangatnya sambil minta referensi. Mungkin ada saudara ibu juga Bu yang sakit, nah itu bisa Bu menggunakan NSTM juga. Nah itu buka lagi. Jadi jangan ketika sudah kita jual, mereka beli, sudah cari lagi pembeli yang lain. Oh capek. Satu bulan kita laku 100, oh ada 100 orang, catat namanya, catat nomor teleponnya. Nah itu di follow up lagi, bagaimana nanti 80%-nya bisa repeat order lagi. Oh 80% repeat order, bagaimana nanti 50%-nya yang usia produktif bisa direkrut. Itu kan 1 bulan dapat rekrutmen 50, wah ngeri. 1 tahun jadinya double diamond, bener, serius.
Jadi jualan itu adalah proses berkelanjutan. Yang pertama, penjual yang hebat memiliki mindset dan strategi yang tepat. Jadi ini kunci suksesnya. Seorang penjual yang hebat itu harus memiliki pola pikir atau mindset dan strategi yang tepat. Yang kedua, kita harus memahami, menjual itu adalah membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi kita ketika berangkat jualan itu tidak ada beban, tidak apa, enggak, saya mau bantu orang kok. Senang kan, bisa membantu orang itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi yang ketiga, inti dari hipnosis adalah komunikasi yang menembus filter kritis dari pikiran. Dan yang keempat, penjualan adalah proses berkelanjutan. Ini tolong sahabat, 4 poin ini dipahami ya. Insya Allah kalau 4 poin ini dipahami, ya itu pasti luar biasa. Oh iya, ya, jadi kita itu harus memiliki mindset, harus memiliki strategi. Nah, itu simpan di pikiran. Bagaimana mindset kita, bagaimana strategi kita. Menjual itu membantu orang lain, berarti perbuatan yang baik ya ketika saya jualan NSTM, karena membantu orang banyak. Nah, inti dari hipnosis adalah komunikasi. Komunikasi itu berarti obrolan yang bisa menembus filter kritis dari pikiran seseorang. Jadi berikan informasinya untuk apa? Untuk menembus filter kritis pikiran dan perasaannya, sehingga nanti akhirnya, endingnya, perilakunya berubah dari no menjadi yes, ya. Dan perlu kita ketahui, orang cenderung akan membeli pada orang yang mereka ketahui atau mereka sukai atau mereka percaya. Jadi orang itu cenderung beli kepada orang yang mereka kenal. Nah, ketika kita tidak kenal, ya jadilah orang yang sok kenal dulu. Jadi orang sok kenal, ya. Terus tadi berikan informasi, obrolan, sampai perilakunya mulai berubah, ada pendekatan, perilakunya bagus, enak, kayak orang sudah kenal lama. Nah, di situ kita bangun kepercayaan dari apa awalnya, agar mereka suka dulu dengan kita, lalu mereka percaya dengan kita. Itu akan sangat mudah. Jadi orang pada dasarnya suka membeli atau belanja, namun mereka tidak suka dijuali. Ya, betul ya. Jadi orang itu suka belanja, tetapi ketika kita datang nawarin produk, mereka tuh rata-rata tidak suka. Karena yang dibawa itu tidak banyak pilihannya. Mereka suka pergi belanja ke tempat yang pilihannya banyak. Bagaimana kita hanya bawa satu produk, tapi menjadi satu-satunya pilihan mereka? Ya. Jadi nomor 1 tuh poinnya, orang pada dasarnya suka membeli atau belanja, namun mereka tidak suka dijualin. Ini tantangan buat kita ya. Yang kedua, tujuan penjualan kita adalah membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi mereka itu tidak disuka dijualin. Nah, agar mereka jadi suka dijualin, ya, atau suka suka beli dengan kita, ya itu caranya apa? Buat seolah-olah kita itu membantu mereka. Kalau kita itu bisa membantu mereka. Nah, buat seperti itu ya. Jadi tujuan membangun hubungan adalah membuat prospek itu menjadi tahu, menjadi suka, menjadi percaya dengan kita. Dan kalau mereka percaya dengan kita, pasti akan percaya dengan produk yang kita bawa. Dan ketika mereka sudah tahu, sudah suka, sudah percaya ya dengan kita, maka mereka pasti akan mau mendengarkan apa yang kita katakan. Jadi buat dulu mereka itu tahu, suka, percaya, sehingga mereka akan mendengarkan kita. Ya. Lalu bagaimana cara membangun hubungan? Apa kunci agar kita diketahui, disukai, dan dipercaya oleh target market? Nah, yang pertama, berinteraksilah dengan target market Anda. Jadi harus ada interaksi. Kayak tadi saya bilang di warung kopi, saya berinteraksi dulu dengan pesan kopi, lalu pakai NSTM, itu interaksinya. Ini calon targetnya semua orang yang beli kopi di situ, semua orang yang beli di warung itu. Yang kedua, tunjukkan bahwa Anda kompeten. Jadi betul-betul produk ini harus dipahami, cara menawarkannya itu akan membuktikan bahwa kita kompeten memang di produk NSTM itu betul-betul kita paham. Ya harus, itu wajib. Yang ketiga, jangan tergoda untuk jualan di awal interaksi. Jadi ketika bertemu,
langsung jangan, oh ini Pak saya jualan ini, orang itu langsung no. Jadi jangan langsung kita itu mengatakan bahwa kita jualan ini, tapi buat dulu, menjalin dulu hubungan, buat mereka suka. Nah, baru gali kebutuhan mereka, sajikan solusinya ini. Ya. Yang keempat, fokus menjadi orang yang bermanfaat bagi mereka. Jadi kita fokus, jadilah orang yang bermanfaat bagi mereka. Bahwa mereka itu akan terus butuh dengan kita, dengan produk yang kita bawa. Saya punya pasien, di mana pasien itu sampai hari ini beliau itu 2 kali yang anggota dewan, sampai sekarang masih anggota dewan. Itu sampai hari ini padahal penyakit kanker payudara ini sudah sembuh, tapi sampai hari ini tidak pernah berhenti pesan obat. Dok tolong kirim lagi obatnya lah. Oh, dia tuh sudah sembuh 2 tahun yang lalu sudah sembuh. Loh kan sudah sembuh kanker payudaranya, terus minta obat apa? Pokoknya saya kasih obat. Terserah jenengan mau ngasih obat apa, terserah dokter mau ngasih obat apa, tapi tolong saya kasih obat. Kenapa? Karena mungkin ya tadi dia sudah ada hubungan dia suka, bukan suka apa ya, maksudnya seperti saudara dengan saya, suka, dia percaya dengan saya, batinnya kuat, jadi sehingga minta terus. Pokoknya saya kasih agar saya sehat, kan saya sudah sembuh, terserah isinya mau apa, yang penting bikin obat itu bikin saya sehat. Nah jadi tujuannya itu ke sana. Nah, ketika sudah mereka tuh merasa kita bermanfaat bagi mereka, itu enak. Justru saya punya pasien banyak, itu ya dari mulut yang sembuh. 1 orang sembuh datang 10 pasien. Nah ketika kita bawa NSTM, 1 masuk closing hasilnya luar biasa, nanti biarkan mereka berbicara. Nah tapi kita arahkan, Bu, kalau ada saudara ibu yang sakit juga mungkin memerlukan produk NSTM, hubungi saya, nanti saya anterin ke sini produknya, gratis ongkos kirimnya. Nah itu bagian-bagian daripada strategi marketing kita kan. Nah seperti itu sahabat ya. Jadi ternyata untuk sukses itu tidak terlalu rumit kok, tidak terlalu susah. Yang penting kita mau belajar terus, nanti didengarkan berkali-kali. Memang bahasa hypnoselling itu saya bilang, makanya saya berkali-kali mengucapkan agar memang sahabat bisa memahami, karena memang harus berulang-ulang kata itu saya ucapkan ya. Jadi kayak ketika kita nanti jualan pun sama, berulang-ulang kita katakan, alhamdulillah yang stroke itu di sana sudah sembuh, yang di sana sudah sembuh. Nanti ngobrol lagi, iya Mas banyak yang sembuh, iya betul, yang selain yang stroke ini juga ikut sembuh, penyakit ini juga sembuh. Nanti kita ulangi lagi, yang stroke itu lo bisa sembuh. Nah itu mereka sudah tertanam di pikirannya, yang stroke itu sembuh, itu berarti sudah kita udah melakukan hypnoselling, menembus filter kritisnya. Ini contohnya, makanya harus punya testimoni di handphone. Ini loh Pak ya, yang pertama sebelum minum NSTM ini seperti ini ya, terkapar, nggak bisa berdiri, setelah minum alhamdulillah Pak sekarang bisa mulai berjalan tuh. Nah itu pentingnya kita punya testimoni di situ. Begitu sahabat ya. Jadi insya Allah untuk biar kita bisa lebih paham, suatu saat ada acara master seller offline, dan kalau memungkinkan ternyata saya yang ngisi, nah silakan ya ikut di acara itu. Nanti pasti kalau offline itu pasti kita akan praktek bagaimana sih cara menawarkan, bagaimana gerak tubuh kita ketika kita menawarkan, bagaimana kita merangkai kata-kata yang tepat ketika menawarkan produk, itu bisa dipraktekkan langsung. Jadi semua peserta belajar berbicara, wah, belajar menawarkan semuanya, lebih seru ya. Jadi insya Allah, dan program dari master seller online ini pun udah luar biasa ya. Mungkin nanti ada master seller online yang kedua ya di bulan Oktober. Nah, mungkin dengan materi yang lebih luas lagi, karena materi itu harus dikembangkan terus ya. Materi produknya NSTM, tetapi pengembangan materinya akan diperluas lagi tentunya ya. Jadi kalau di master seller online yang pertama ini kurang puas, ya ikut lagi nanti yang kedua ya.
Tetapi hasil daripada apa yang didapatkan di master seller online yang pertama ini itu besok praktekkan. Nah, seperti apa hasilnya? Jadi ketika nanti mau ikut yang kedua, nah itu insya Allah sudah lebih semangat lagi. Insya Allah ada yang baru lagi nanti di master seller yang kedua ya sahabat ya. Luar biasa. Memang kenapa? Karena NSTM produk yang luar biasa, ada di perusahaan yang luar biasa, dan leader-leadernya luar biasa ya. Ya ini sudah jam setengah 11 ya. Itu tadi ada ini ada pertanyaan nih ya. Pasien stroke. Mau tanya, kalau pasien stroke tapi masih bisa jalan pelan-pelan itu dosisnya berapa? Makasih sebelumnya. Kasih Mbak Iva Munir ya, kasih NSTM 3 kali 5 tetes dengan air hangat ya Mbak Iva ya. Gitu, insya Allah cepat sembuh. Sunawiningsi, terima kasih Pak Dokter, ilmunya sangat luar biasa. Sama-sama, insya Allah bermanfaat ya. Nah, oh iya boleh nanti Bu Tina Nasa pengen ikut master seller offline juga. Oke siap, nanti insya Allah ada acaranya, ada programnya nanti. Semoga saya bisa ngisi dan nanti Bu Tina bisa ikut ya. Kita bisa bertemu, bisa sambil ngobrol, sharing-sharing, guyon-guyon, tapi bermanfaat. Bu Nur Yaningsih, Bu Nuria ya, terima kasih buat ilmunya, sama-sama. Insya Allah bermanfaat semua ya, jadi kebaikan kita semua. Amin. Asmawati Lindu, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Alhamdulillah tak terasa sudah jam 12.34. Subhanallah. Iya, hari ini di Halmahera sudah 1 Muharram ya. Selamat hari raya 1 Muharram ya. Ya. Selamat bukan hari raya, selamat tahun baru Islam ya untuk Ibu Asmawati Lahidu. Nah, luar biasa ya. Terus Marsis Sumantri ya, luar biasa materinya Pak, terima kasih banyak untuk ilmunya, sama-sama. Cara membangun dengan perintah. Ini sambil kita lihat ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dokter, materinya mantap jiwa, tetap jadi lucu ya. lucu jika laci lawacotan. Semoga bisa bertatap langsung, siap, amin, insya Allah ya. Untuk Mbak Lilis Setiawati, terima kasih ilmunya, sama-sama. Oke, sama-sama ya. Untuk Ibu Ina, Ibu Dia ya, terus untuk Nduk Ikah ya, sama-sama. Untuk Nur Cahaya, wah udah namanya Nur Cahaya. Nur itu cahaya jadi cahaya luar biasa namanya, bukan cahaya ilahi, bercahaya gitu ya, silau berkilau. Jadi kalau nama Nur Cahaya panggilannya apa? Silau Ya. enggak ya Mbak Nur, mohon maaf ya, guyon ya. Ya, sama-sama Bunda Radifka ya, sama untuk Ibu Ana juga, sama Parwati ya, sama-sama. Ini insya Allah bermanfaat ya. Dahsyat ya, dahsyatnya. Nah ini ada pertanyaan Suryaningsih, Pak Dokter, kalau untuk pasien glukoma dosisnya bagaimana? Untuk glukoma itu kalau diminum 3 kali 5 tetes dengan air hangat ya. Terus untuk rambangnya itu menggunakan ada gelas kecilnya ya, itu kasih 2 tetes saja. Sampai 3 tetes, 2 sampai 3 tetes. Sebetulnya awali 2 tetes saja dulu ya. Terus di rambangnya itu 1 kali sebelum tidur ya. 1 kali sebelum tidur setiap hari. Ada Darwati, terima kasih, sama-sama. Oke, luar biasa. Untuk penderita liver dosisnya itu berapa? Minum NSTM 3 kali 5 tetes. Setelah minum NSTM 30 menit kemudian makan ya. Aduh sebentar, ini jalan semua ya, ketinggalan Iya. barusan pertanyaannya nih. Ada tadi.
langsung dipraktekkan. Pak, kalau pasien stroke lansia baiknya NSTM berapa kali? Sama 3 kali 5 tetes ya. Nanti kalau yang tidak terjawab silakan untuk diabetes, Fani, diabetes sama kasih 3 kali 6 tetes tuh untuk diabetes ya. Nah, ini cepat sekali jalannya pertanyaannya nih, susah ditahan. Dok, apa benar laki-laki stroke kiri itu stroke total? Stroke total. Kalau di kiri stroke total, ya bisa memang ada beberapa itu seperti itu. Memang kalau laki-laki stroke di kiri itu lebih sulit ya. Tetapi ya likuli dain dabaun, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Yang penting semangat, terapi, insya cepat sembuh ya. Terus ada orang tua bagaimana barusan? Tua umur 10 apa? 2 tahun. Sakit 2 tahun itu tadi. Terus Dok, gimana kalau yang NSTM bisa untuk wah ini kok cepat sekali nak bisa dihentikan? iya, ini pertanyaannya sulit dihentikan. Balita usia berapa kalau pakai NSTM? Itu gak apa-apa. Dari mulai usia 1 bulan boleh kok dikasih NSTM ya. Gak apa-apa, silakan. Kalau untuk anak kecil tidak bisa jalan akibat habis jatuh, sama kasih NSTM 3 kali 2 tetes dengan air hangat atau dengan susu ya. Boleh dicampur. Ya, selamat tahun baru Islam ya. Siap lah. Nanya lagi dok. Aduh, ini pertanyaannya sangat cepat sekali. Aduh, Pak mau tanya kemarin tetangga sakit vertigo, kumat lagi. Belum selesai. Ini kok nggak bisa ditahan ya? Anak saya umur 6 tahun, suka netes sendiri NSTM-nya, tapi efeknya alhamdulillah tubuhnya makin fit. Oh, untuk psoriasis itu kasih 3 kali 5 tetes, 3 kali 3 tetes, terus nanti air infus satu labu, 1 kantong itu 500 ml itu kasih tetes NSTM 20 tetes, itu semprotkan ke luka psoriasisnya ya. Kasihan, itu penyakit autoimun. Psoriasis kulit bisa pecah-pecah dan baju bisa nempel-nempel, kasihan itu ya. Untuk Anjar, stokis Nasamadion, empedu yang sudah rusak, ginjal juga, badan sudah menghitam, keluar dari rumah sakit. Untuk dosis NSTM-nya berapa, Pak? Awali dari 3 kali 4 tetes dulu. Ya, itu awali dari 3 kali 4 tetes ya. Yang untuk tadi sakit liver ya. Iya. Empedu ya. Empedu itu kasih segitu ya. Untuk Iva Arianto, tanya dok, kalau stroke ringan di wajah akibat pemulihan operasi udah 10 tahun, apakah bisa disembuhkan dengan NSTM dok? Terima kasih. Ya, itu namanya Bell palsy. Jadi stroke sebagian wajah namanya Bell palsy. Itu kasih 3 kali 5 tetes, coba diminum selama 3 bulan berturut-turut ya. Mbak Iva ya? Ya, Iva. Mbak Iva ya. Untuk kencing manis berapa tetes? 3 kali 5 tetes. Kencing manis sampai 3 kali 6 tetes. Untuk katarak itu dirambang 1 hari 1 kali sebelum tidur ya. Nah, bisa untuk penyembuhan penyakit vitiligo. Untuk vitiligo ini kan masalahnya dengan hormon ya. Kenapa tidak dicoba? Silakan. Yang untuk vitiligo minum 3 kali 6 tetes dengan air hangat setiap hari terus sampai 4 bulan, nanti akan kelihatan hasilnya ya. Dimana vitiligo kan ada masalah di hormon melatonin yang dihasilkan hormon melanin yang dihasilkan oleh kelenjar melatonin ya. Untuk Mbak Di Jamila, dok, kalau buat stroke pita suara gimana? Berapa tetes? Sama, kasih 3 kali 5 tetes ya untuk pita suara yang ini, itu berarti sama layeringnya kena. NSTM apa bisa untuk coba Mas Makris dilanjut? Wah, agak cepat ini. Kalau untuk pasien HIV AIDS gimana? Berapa tetes dok? Kasih 3 kali 10 tetes untuk HIV. Untuk Ya. diabetes Jahras. Nah, untuk diabetes
Yang sudah luka berapa tetes Diabetes per yang sudah luka kasih 3 kali 5 tetes sampai 3 kali 6 tetes. Terus air di galon kasih 60-80 tetes untuk minum setiap lukanya hari. disemprot atau Lukanya dicuci? boleh disemprot ya. Oke. Eti, dok, konsumen saya perutnya sering kram dan beliau juga mempunyai penyakit jantung. Gimana solusinya? Sering kram di perut, ada penyakit jantung. Jantung. Kasih NSTM 3 kali 4 tetes dengan airnya 1/4 gelas hangat. Ya. Syariatul Inayah, sebaiknya stop minuman bersoda, Pak. Kandungan gulanya tinggi dan bukan gula aslinya. Nur Laila, Kenapa itu? ngasih testimoni nih orangnya. Oh, iya. Untuk komplikasi diabetes dan ginjal itu kasih NSTM 3 kali 5 tetes, airnya 1/4 gelas ya. Untuk saraf kejepit juga sama 3 kali 5 tetes. Nah, itu bisa dikombin sih sebetulnya. Untuk saraf kejepit bisa tambah lecitin ya, 3 kali 1 sendok makan. Terus dari kecil gak bisa jalan karena muntaber atau sakit-sakitan. Terus dari umur 15 tahun bisa nggak ya minum NSTM? Bisa, kasih 3 kali 5 tetes kalau sudah 15 tahun ya. Mia Winarno, konsumsi NSTM berapa tetes pun tiap hari gak apa ya, gak ada overdosis. Ya tidak overdosis, tetapi sebaiknya cara-cara yang benar diikuti ya Ibu Mia Winarno, ini sebaiknya diikuti saja cara-cara yang baik. Jadi awalnya dari 3 kali 5 tetes itu. Nggak overdosis, tapi alangkah baiknya sesuai kebutuhan tubuh ya. Untuk pengapuran tulang, minum NSTM 3 kali 6 tetes plus juga minum lecitin 3 kali 1 sendok makan. Ibu saya 2 bulan setelah menjalani operasi saraf kepala. Gimana sih ini? Tanya dok, ibu saya 2 bulan setelah menjalani operasi saraf kepala, gimana aturan minumnya? Oh, udah 2 bulan operasi saraf kepala. Kasih NSTM 3 kali 5 tetes ya. Dan ketika kita ada galon wajib diisi 60-80 tetes per 1 galonnya. Untuk epilepsi, ini epilepsi kalau masih kecil ya kasih 3 kali 3 tetes. Kalau sudah dewasa kasih 3 kali 5 tetes air hangat. Dok, buat grup WA konsultasi NSTM dong. Nah, ini kan sudah ada. Untuk grup konsultasi kita sudah ada. Itu di NSTM Education, silakan masuk di situ boleh. Masuk di situ boleh, nanti ada Pak Rafiq yang jawab. Atau di NSTM dan Hipnoseli juga ada saya di situ. Nanti insya Allah saya ikut menjawab juga ya. Nanti tolong Pak Rafiq, tolong di-share juga grupnya yang itu biar bisa sebagian masuk di situ, nanti kita jawab juga di situ. Nanti saya fokuskan di situ. Ya. Untuk Amanda berapa tetes? Nah, sama. Kalau masih kecil, anak kecil 3 kali 2 tetes, 3 kali 3 tetes. Kalau udah dewasa 3 kali 5 tetes ya. Sakit tiroid. Nah, untuk sakit tiroid minum NSM 3 kali 5 tetes. 30 menit kemudian minum agarik 2 kali 1 saset. Itu untuk tiroid ya. Kalau buat orang sakit urat saraf di mata berapa tetes? Nah, minum NSTM 3 kali 5 tetes dan minum NBP 3 kali 2 tetes. Ya. Tambah NBP ya. Untuk batu empedu. Nah, sebentar. Untuk batu empedu itu minum NSTM 3 kali 5 tetes ya. Iya. Kalau di situ dijalankan ini macet. Enggak, ini tak macet kan. Enggak jalan sendiri. Ini enggak jalan nih juga. Enggak, ini jalan, ada jalan terus malah. Hmm. Kalau tadi bisa ditahan. Tuh. Ini jalan. Nah, ini banyak pertanyaan yang mungkin tidak bisa terjawab sekarang ya. Mohon maaf kalau tidak bisa terjawab.
jawab sekarang karena ini pertanyaannya cepat sekali jalannya nih. Banyak yang nanya. Ya, nanti link grup tanya jawabnya dikirim ya. Saya kirim, nanti ada teman-teman di Diamond Network yang akan kirim linknya nanti di grup FB ini. Nanti insya Allah saya ikut menjawab di situ ya. Nanti biar memang saya siapkan ya link Telegram untuk NSTM dan hypnoselling itu sengaja kita buat, memang tujuannya untuk ini. Nanti teman-teman masuk di situ, nanti insya Allah ada yang jawab, saya dan Pak Rafiq di situ ya. Karena di sini ini terlalu cepat, saya sulit untuk menjawabnya. Bukan sulit, Iya. tidak terkendali. Lah, tidak berhenti. Tidak berhenti, mau dijawab ini jalan terus ini pertanyaan. Asam urat dosisnya berapa? Ini Wati. Untuk NSTM-nya Asam berapa? urat 3 kali 5 tetes, 3 kali 6 tetes, di situ aja dosisnya ya. Oke, siap. Kaki patah akibat kecelakaan sehingga membuat urat-urat kaki pada terputus. Jadinya mengalami pembusukan daging betis dan sudah dibuang daging busuknya itu dari bagian pinggang. Ini sulit karena kalau saraf sudah terputus itu disambung lagi tidak. Kalau sama dokternya dioperasi tidak disambung, sulit ya. Nah, ini Pak Rafiq muncul. Link grup tanya jawab NSTM. Nah, sudah ada ya. Silakan masuk di link situ. Nanti besok pagi saya jawab pertanyaannya. Dok, dalam demo kenapa virus yang masuk? Ah, ini kok sampai di situ? Nah, pertanyaannya cuma sampai situ. Nah, silakan pertanyaan masukkan di link itu ya, sahabat semua ya. Dan ini sudah jam 11. 11 kurang 15. Jam 11 kurang sedikit. Ya, memang sudah malam juga, tapi sebetulnya seru ya. Masih seru tapi waktunya sudah malam, dan kalau kita tidur terlalu malam nanti kita akan melewatkan proses detoksifikasi pada fungsi hati. Jadi jangan begadang kalau tidak ada tujuannya. Nah, Untuk Mbak Ati tulus darah tinggi berapa tetes dok untuk NSTM-nya? untuk darah tinggi 3 kali 5 tetes ya, dengan air hangat. Dia biasakan minum air hangat, jangan pernah minum es. Untuk Dila, untuk penyakit jantung berapa tetes dok untuk NSTM-nya? Ya, 3 kali 4 tetes, 3 kali 5 tetes dengan airnya 1/4 gelas. Ya. Nah, ini yang lainnya karena ini waktunya sudah ini, biar linknya sudah dikirim ya. Sahabat silakan nanti linknya dilihat. Pak Rafiq sudah kirim link untuk tanya jawab Telegram. Silakan masuk di link itu. Pertanyaannya curahkan di situ, tumpahkan di situ semua pertanyaannya. Nanti kita jawab di situ ya. Nah, baik, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Insya Allah saya yakin sahabat semua besok actionnya luar biasa. Amin. Saya berdoa untuk sahabat semua jadi orang yang sukses, Amin. di dunia dan akhirat ya. Kita bisa berkarya di dunia untuk mendapatkan kenikmatan akhirat ya. Jadi mari kita sama-sama saling mendoakan, dan apa yang didapat pada hari ini saya minta dengan betul-betul besok dipraktekkan. Ya, insya Allah pasti kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Amin. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman Diamond Network, kepada leader kita yang luar biasa, Pak Agus Anwar, yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi, karena berbagi itu bagian daripada hobi saya. Ya, semoga kita semua dapat kebaikannya, kita sukses bersama ya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang tepat, bahasa yang kurang sopan, guyonan yang kurang pas. Saya mohon maaf, agar dimaafkan ya. Saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.